dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan bertemu dan berwajah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini apa fatwa yang disampaikan oleh Allah betul-betul disertai dengan hidayah, inayah, dan rahmatnya. Dengan begitu akan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat pada diri kita dan juga terhadap anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami akan membahas tentang masalah at-tadbir. Tadbir adalah mengatur masalah apapun yang berkenaan pada diri kita ataupun keluarga, anak, istri, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Yang di situ mengharapkan at-tadbir itu supaya hati saudara tidak merasa yang melakukan itu saudara, sehingga apabila itu terjadi, hati saudara akan enjoy, hati saudara akan menjadi hati yang tidak tergopoh-gopoh, hati yang selalu nikmat, hati yang selalu damai, karena pada hakikatnya bukan kita yang melaksanakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Arif podo ngenjokno nafsaka ing ati sira. Arif podo ngelapangno, podo enjoy. Enjoy itu apa ya? Enjoy itu santai. Nafsaka ing ati sira minat tadbir saking piro-piro perkara sing sampean alami. Artinya, tenangkanlah hatimu, diamkanlah hatimu, enjoykanlah hatimu dari perkara-perkara masalah apapun yang terjadi pada diri saudara. Fama mongko utawi perkara koma kang jumenengi bihi kelawan ma sapa ghairuka sakliyane sira angka saking sira. Artinya, mengapa kita disuruh enjoy, tenang, nyantai hati dari segala hal masalah yang kita hadapi? Karena sesungguhnya di situ ada yang menyelesaikan sendiri. Fama koma bihi ghairuka angka. Di situ ada seseorang yang menyelesaikan masalah apapun yang terjadi pada dirimu. Siapa? Bapak Ibu, ini Anda bisa untuk tidak merasakan, Anda bisa untuk merasakan bahwasanya bukan saudara yang melakukan. Hatimu harus masuk di dalam latifah robbaniyah. Yang latifah robbaniyah itu di dalam seluruh masalah apapun, di situ ada seseorang yang menyelesaikan. Siapa? Allah. Yang saya maksud adalah hidup yang menguasainya. Sebab tanpa hidup masalah itu tidak akan pernah rampung, tak akan pernah selesai. Tanpa hidup itu masalah itu tidak akan pernah terjadi. Nah,
hati ini disuruh untuk masuk ke latifah situ dengan cara rasakanlah dengan imanmu yang benar dalam hati sebagai lapangan bahwasanya di situ ada Allah, ada Tuhan yang Maha Esa. Dialah alladzi ja'ala lakum, dialah yang melaksanakan seluruh apa yang ada pada masalah, baik sekecil masalah apapun maupun sebesar apapun. Satu contoh, nafas. Jikalau nafas keluar masuk tidak ada hidup, maka yakinlah di situ tidak akan pernah terjadi. Mata melihat, telinga mendengar, jikalau tidak ada hidup di dalamnya, nggak akan mungkin mata itu bisa melihat, telinga bisa mendengar. Lisan nggak akan mungkin bisa berbunyi, darah nggak mungkin bisa mengalir, jantung nggak mungkin bisa terjadi ada denyutan. Oleh karena itu, hidup itu di segala aspek apapun, hatimu masuklah di latifah itu. Jikalau hatimu bisa masuk ke latifah itu, maka pasti hatimu arikh nafsaka minatadbir bisa. Kau tidak akan merasa yang melakukan, tapi Allahnya. Jikalau hati tidak bisa masuk di situ, mokhal, saudara bisa mengatakan dalam hati, bukan saya yang melakukan. Mokhal, justru dalam hati saudara akan mengatakan bahwasanya saya yang melakukan. La takum bihi li nafsika. Kalau toh di dalamnya itu ada yang lain yang melakukan dalam masalah, la takum bihi li nafsika. Janganlah kamu merasa kamu yang melakukan. Anal amro sak temeni perkara iku mafrughun wis den rampungake minhu saking perkara ikot koma tatkalane temen-temen jumenengi bihi kelawan masapa wiruka saliyane sira. Artinya, sesungguhnya setiap perkara apapun di situ ada yang menyelesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Ghairuka. Wa huwa utawi ghairuka iku Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ghairuka selain Anda, selain makhluk. Siapa? Ya hidup itu yang kami maksud, kami sebut, kami namakan Allah. Tadi saya katakan, kalau hati tidak bisa masuk ke latifah, nggak akan mungkin bisa untuk menetapkan, melihat bahwasanya di situ ada Allah yang melaksanakan. Kalau bisa masuk pasti. Wama koma, wama utai perkoro, ya, wama utawi perkoro koma kang jumenengi bi kelawan masapa ghairuka saklian sira yola faidatan fi qiyamika bihi. Jikalau di situ ada perkara yang menyelesaikan selain kamu, andai kata kamu kok merasa dalam hatimu kamu yang menjalankan, itu nggak ada faedahnya. Perkara yang sudah ada yang menyelesaikan, terus kamu merasa menyelesaikan, ikut-ikut menyelesaikan, itu nggak ada faedahnya. Maksudku, awakmu melu-melu tandang gawe perkara sing wis ono sinandani, iku percuma. Iku nggak ada faedahnya. Fayakunu qiyamuhu fudzulan. Fayakunu mongko ono opo qiyamuhu oleh jumenengi awakmu iku fudzulan muspro.
perkara yang sudah ada yang menyelesaikan, jikalau kau ikut-ikut ingin menyelesaikan, ikut fudulan, artinya muspro, janganlah. Sebab apa? Sebab yang menyelesaikan lebih profesional daripada kita. Yang menyelesaikan lebih baik daripada kita. Ingat, sifat hakikatnya hamba mati. Lawan katanya sifat jaiznya, sifat hakikatnya Allah wajib iku hidup. Jadi dengan hidup itu yang menyelesaikan. Bukti jikalau tidak ada hidup pada dirimu, gak akan mungkin bisa terjadi satu masalah yang terjadi pada diri saudara. Memang satu sisi kayaknya kita yang menyelesaikan secara fisik, secara dohiriyah. Tetapi hati Anda, hati saudara disuruh untuk merapat dalam satu iman yang mengatakan bahwasanya itu Allah yang menyelesaikan, bukan kita. Jikalau kita merasa kita yang menyelesaikan, namanya fudulan, muspro, percuma aja. Layam bagi opo ayat talabasatihi dul ukul, bagi orang yang berakal. Nek perkoro awak dewi gak melok nyelesaikan, terus kita ngaku-ngaku menyelesaikan, itu gak etis, ya. Terus kita minta ganjarannya, minta pahalanya, minta bayarannya, gak etis. Sebab hakikatnya yang menyelesaikan itu adalah Allah. Oleh karenanya, dengan adanya bab takdir iki, mendidik supaya hati saudara satu sisi tidak merasa diri saudara yang melakukan. Satu sisi di dalam hati saudara selalu berpancar makrifat Allah yang berupa di dalam hati ada satu hentakan dalam satu kalimat bahwasanya di situ cuma Allah yang melakukannya. Kalau hati sudah terkondisi seperti itu, Bapak Ibu, inilah yang kami maksud amalan sholihan, satu perbuatan yang bagus di mata Allah. Inilah yang saya katakan sebagai akhlak ilahiyah, akhlaknya hati hanya terhadap Allah. Oke? Itulah apa yang bisa kami sampaikan.